Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir channel YouTube Bambang Kekarting Harto dalam sebuah video edukasi tentang hal-hal keseharian yang mungkin saja kita alami tetapi belum tahu makna dan artinya, sehingga akan saya jelaskan satu persatu dengan rinci semampu saya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Pemirsa yang budiman, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya beberapa istilah. Nah, istilah yang kali ini akan saya sampaikan adalah tentang perbedaan antara ghibah dan curhat. Demikian juga materi ini saya ambilkan sebisa mungkin ada data ilmiahnya, sehingga silakan saja bagi mereka-mereka yang tidak berkenan, silahkan berikan saya masukan, komen, dan perbaikan di sana sini. Memang pada dasarnya segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa yang budiman, saya mulai saja. Bahwa selama ini banyak sekali kita dengar ada orang curhat sama saya, curhat sama saya, curhat sama saya, tetapi materinya ternyata isinya ghibah. Nah, sekarang saya akan perinci lebih detail lagi perbedaannya di mana. Baiklah, kita masuk dalam definisinya saja dulu. Kalau ghibah itu, kalau menurut definisi dari kacamata syariat Islam, adalah segala sesuatu pembicaraan atau membicarakan saudaranya atau orang lain tanpa kehadiran orang yang dibicarakan, dengan fokus tentang sisi kurang atau aib yang bersangkutan. Ini berkaitan dengan surat An-Nur dan Al-Hujarat. Nah, perinciannya adalah sebagai berikut. Kalau dalam surat An-Nur sudah dituliskan pada ayat 19, seperti ini bunyinya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian kita sambut penguatannya di surat Al-Hujarat ayat 12. Bunyinya seperti ini pemirsa yang budiman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, bukan? Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat, Maha menerima taubat, Maha penyayang. Demikian saya sudah sitirkan dari surat resmi. Tentunya bagi kita sekalian umat muslim sudah mengetahui dengan sejati apa sebetulnya yang dimaksud dengan ghibah. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk penguatannya, bahwa seperti yang tadi saya sebutkan, perbedaan antara ghibah dan curhat kita kemukakan dulu definisinya, nanti baru kita ulas makna yang sesungguhnya sebetulnya itu ghibah atau curhat. Sementara curhat atau curahan hati merupakan saat di mana satu orang mencoba untuk menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang dianggap dekat, dan biasanya yang diceritakan itu masalah personal, misalnya tentang pekerjaan, tentang pasangan, tentang keluarga, dan lain sebagainya. Mungkin orang akan berasumsi bahwa orang yang curhat itu butuh pendapat orang lain guna mencari solusi untuk masalahnya. Tapi ada juga yang curhat bukan untuk mencari solusi, melainkan hanya ingin didengar kisahnya. Karena wanita kebanyakan menceritakan masalah itu lebih karena ingin empati dan simpati. Jadi ketika diberikan solusi yang sederhana dan terus saja ke tujuannya, justru merasa tidak didengarkan. Kadang ada juga loh pria yang seperti itu. Secara garis besar, orang curhat itu ada 3 bagian. Pertama, ingin mencari solusi. Yang kedua, pengakuan atau respon positif. Yang ketiga, ingin mencari perhatian.
Curhat bukan cuma karena ingin mencari solusi, tapi bisa juga karena alasan lain. Curhat merupakan fenomena psikologis yang wajar terjadi dalam hubungan interpersonal. Tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari masalah. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk mencurahkan keluh kesahnya. Manusia membutuhkan curhat untuk melaksanakan katarsis. Nah, nanti tentang katarsis saya jelaskan tersendiri pada penjelasan berikut ini. Pada prosesnya, orang yang melakukan curhat atau mengeluarkan seluruh sisi yang ada dalam dirinya, tidak jarang sisi gelap yang selama ini terpendam pun akan keluar ketika seseorang melakukan curhat. Oleh karena itu, orang yang dicurhati sebaiknya memiliki kemampuan mendengarkan yang baik agar proses katarsis dapat berjalan dengan optimal. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana tentang katarsis dan memahami katarsis, pelepasan emosi yang baik untuk kesehatan mental. Katarsis adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Dalam ilmu psikologis, katarsis juga dimaknai sebagai cara untuk melampiaskan emosi secara positif agar seseorang merasa lebih lega dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan perasaan yang lebih baik. Marah, sedih, takut, dan kecewa merupakan bentuk emosi yang normal dialami oleh setiap manusia. Meski normal, emosi tersebut sebaiknya disalurkan agar tidak menumpuk di dalam batin. Namun, diperlukan cara yang tepat untuk melampiaskan emosi. Salah satunya adalah dengan katarsis ini. Demikian pemirsa, penjelasan poin demi poin tentang definisi dari ghibah dan curhat atau curahan hati. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang, misalnya saya, menerima pemberitahuan atau cerita dari seseorang yang mungkin dia bermaksud curhat kepada saya, tetapi ketika saya dengarkan, inti dari pembicaraan yang diberitahukan adalah mengemukakan tentang kejelekan orang lain. Nah, ini sudah masuk kategori ghibah, bukan lagi curhat. Sebab kalau curhat justru sebaliknya menceritakan tentang kekurangan, kejelekan, dan menginginkan perbaikan dari orang yang kita hadapi tadi. Jadi bukan untuk menjelek-jelekan orang lain. Ingat, begitu seseorang membicarakan masalah aib orang lain, itu berarti masuk kategori ghibah. Tapi kalau di dalamnya menyangkut masalah saya kurang ini, saya kurang itu, saya salah, seharusnya saya bagaimana, ini yang perlu kita bantu dengan solusi yang biar dia sendiri menjabarkannya. Yang penting kita sudah bisa memberikan solusi supaya dia bisa lebih tenang hati dan pikirannya. Demikian tadi rasanya perbedaan yang sangat mencolok. Jadi nanti ketika kita mendengarkan cerita, tidak semuanya masuk ke dalam curhat, ya. Baiklah pemirsa, demikian tadi, mudah-mudahan semuanya ini menjadi bekal buat kita, atau paling tidak menambah pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kehidupan kita terlalu majemuk, ya. Semuanya serba menganggap benar, dan solusinya kadang-kadang mungkin hanya melalui kepepetan atau keterpepetan, atau ya sudah tidak ada jalan lagi, baru di sana dia menyadari bahwa hal itu memang benar adanya. Demikian tadi pemirsa, sedikit video edukasi yang saya sampaikan. Tapi untuk menambah semangat saya dalam membuat video berikutnya, tolong dibantu ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.